Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang yang ada di RPP saya, di mana materi yang saya dapat itu adalah proses kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan menuliskan terlebih dahulu KD, KD, IPK, dan tujuan pembelajaran saya.
Nah, baik, gimana materi saya itu mendapatkan materi tentang proses kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, sebelum saya lanjut ke judul, sebelum saya masuk ke materi saya akan menjelaskan tentang KD. KD yang saya dapat di sini adalah KD 3.4, di mana KD-nya itu menganalisis kronologi perubahan yang berkesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, sosial budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Nah, indikatornya saya mendapat 3.4.1, di mana mendeskripsikan proses kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran saya yaitu di mana nantinya siswa dapat memahami dan mengidentifikasikan proses kedatangan bangsa Eropa serta perlawanan bangsa Indonesia. Nah, itulah KD saya yang saya dapat, itu KD 3.4. Seterusnya indikator, bukan indikator tapi IPK atau IPK, yaitu di mana IPK saya 3.4.1 mendeskripsikan proses kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, baiklah, saya lanjut ke materi saya, yaitu tentang proses kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, sebagaimana yang telah saya tulis judulnya, bangsa Eropa. Yang pertama, bangsa Eropa adalah pertama kali bangsa Eropa masuk ke Indonesia, yaitu dengan adanya pendorong perkembangan ilmu pengetahuan serta jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Dan mengapa mereka ke sana? Mereka ke sana adalah untuk mencari sebuah rempah-rempah. Ingat bahwa jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, itulah tahun jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Nah, seterusnya kita harus mengetahui siapa saja negara yang datang ke Indonesia serta negara-negara yang pernah menjajah Indonesia pada zaman dahulunya. Itu ada negara Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, serta Jepang. Nah, negara Portugis, negara Portugis itu pernah datang ke Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595 Masehi. Negara yang kedua adalah negara Spanyol. Negara Spanyol itu datang ke Indonesia pada tahun 1521 sampai 1692 Masehi. Negara yang ketiga adalah negara Belanda. Negara Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1602 sampai 1811 sampai 1992 Masehi. Negara Prancis datang ke Indonesia pada tahun 1806 sampai 1811 Masehi. Sedangkan negara Inggris datang ke Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Dan negara Jepang adalah datang ke Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, kita heran, kok ada negara Prancis? Nah, kita harus mengetahui
bahwa dulunya negara Prancis adalah negara yang menguasai Belanda, sehingga negara-negara dan daerah-daerah yang menjadi kekuasaan Prancis pada zaman dulunya. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mengetahui bahwa pada zaman dahulunya kita pernah dijajah dan negara-negara yang pernah datang ke Indonesia. Nah, inilah negara-negara yang datang ke Indonesia, yaitu negara-negara Portugis pada tahun 1909. Negara Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1909 sampai 1595 Masehi. Ada negara Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Dan Jepang itu pada tahun 1942 sampai 1945 Masehi. Nah, itulah negara yang datang ke Indonesia. Sekarang kita masuk kepada perlawanan bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa perlawanan bangsa Indonesia itu banyak. Namun perlawanan bangsa Indonesia itu ada di Aceh. Di Aceh ada Cut Nyak Dien, Patimura, dan Imam Bonjol. Nah, itu. Seterusnya kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu tentang faktor-faktor pendorong masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, sebelum kita masuk faktor-faktor dari masuknya bangsa Eropa ke Nusantara, kita harus memahami dulu bahwa pada tahun 1453 Masehi, pada tahun itu adalah jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, lalu ke tangan Turki Utsmani. Lalu Turki Utsmani akan pada saat itu menutup jalur perdagangan ke Eropa, sehingga orang-orang Eropa sangat kesulitan untuk mencari rempah-rempah, dan orang Eropa tersebut sangat ingin sekali mendapatkan rempah-rempah tersebut. Namun sehingga orang Eropa tidak ada putus semangat sedikit pun. Dia selalu bersemangat untuk mencari rempah-rempah tersebut. Nah, mencari rempah-rempah tersebut, orang Eropa itu mencarinya ke Asia dan Nusantara. Dan kita harus mengetahui bahwa yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah negara Portugis dan Spanyol. Dan gara-gara Turki Utsmani telah menutup jalur perdagangan, maka orang Eropa semakin semangat lagi, semakin semangat dan berjuang lagi untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut. Nah, seterusnya kita masuk kepada faktor-faktor dari faktor-faktor mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu bangsa Eropa pada waktu dulunya ingin hanya mencari kekayaan dan kekuasaan saja, serta bangsa Eropa ingin sekali menyebarkan agama Nasrani. Yang kedua, adanya semangat reconquista. Nah, semangat dari reconquista tersebut itu negara Spanyol dan negara Portugis yang ingin menguasai daerah-daerah bagian lain atau negara-negara yang lain. Dan yang ketiga itu adanya catatan Marco Polo. Nah, catatan Marco Polo ini dirangkum dalam sebuah buku, dan dirangkum dalam sebuah buku yang disebut dengan berjudul Imago Mundi. Itu pada tahun 1254 sampai 1324. Itulah perjalanan Imago Mundi pada saat itu. Dan itulah perjalanan dari Marco Polo, maksudnya Marco Polo pada saat itu. Dan pada saat itu Marco Polo telah membuat bukunya. Lalu pada saat itu
Nah, pada saat itu buku-bukunya akhirnya berisi tentang alam semesta, tentang berisi tentang banyak hal yang ada di bumi ini, serta buku tersebut dalam isinya menceritakan tentang untuk mendorong semangat bangsa Eropa untuk melakukan penjajahan ke Asia dan ke Timur. Setelah itu, yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan impact. Nah, atau yang disebut dengan impact, ilmu pengetahuan dan teknologi ini itu ada terbagi dua. Yang pertama itu kompas. Kompas itu adalah untuk mempermudah penjajahan. Nah, yang kedua, mereka telah membuat teknologi perkapalan, di mana teknologi perkapalan ini mereka sudah bisa membuatnya, sudah mulai baju dan membuatnya dengan baik. Yang kelima, keinginan untuk mengetahui alam semesta ini, seperti dia ingin mengetahui bangsa-bangsa lain. Nah, itulah faktor-faktor dari yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Nah, selanjutnya bagaimana kita harus memahami dan dengan baik dan teliti bahwa dulunya bangsa kita pernah dijajah dengan beberapa negara. Ada negara Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Jepang, dan negara-negara, dan ada juga negara Prancis. Nah, yang mana saya sudah menjelaskan tadi itu negaranya, lalu faktornya sudah saya menjelaskan, ada 55 poin. Lalu kita harus mengetahui negara yang pertama kali datang ke Indonesia adalah yaitu negara bangsa Portugis dan Spanyol. Itulah negara yang pertama kali datang ke Indonesia kita. Nah, seterusnya yang mana nanti Spanyol akan melewati yang mana nantinya Spanyol akan melewati jalur barat dan bangsa Portugis ke Nusantara melewati jalur timur atau jalur lewat benua Afrika, dan mereka akan bertemu di Maluku. Dan orang yang pertama kali datang ke Maluku adalah negara yang Portugis. Sedangkan Spanyol nanti akan datang ke Filipina, ketemunya di Pulau Maluku, di mana Pulau Maluku ini nantinya mereka akan bersengketa dan ingin menguasai Pulau Maluku tersebut, sehingga lahirlah janjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa. Nah, perjanjian itu isinya menyatakan bahwa bangsa Spanyol harus keluar dari Maluku. Nah, itulah hasil penjelasan dari proses kedatangan bangsa Eropa dan perlawanan bangsa Indonesia. Sekian materi yang saya jelaskan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.